Ketika dua sistem bertemu, kehidupan dimulai. Tapi sebelum itu, yuk kita intip dapurnya. Halo, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sistem yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, yaitu sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Reproduksi, let's reprodukasi. Yuk mulai! Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai sistem reproduksi perempuan dan laki-laki, kita perlu mengetahui apa sih itu sistem reproduksi. Nah, jadi sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilasi. Pembahasan pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke sistem reproduksi pria. Pada sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Dan di sini terdapat sistem reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematahkan sperma. Yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Yang ketiga yaitu kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada sistem reproduksi bagian luar. Di sini ada 3 sistem reproduksi. Yang pertama yaitu penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi, terdiri dari jaringan otot, spons, pembuluh darah, dan saraf. Urin keluar melalui lubang di ujung penis. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantong berisi testis. Terdapat sepasang skrotum kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Selain bagian dalam dan luar, ternyata ada organ tambahan loh. Yang pertama yaitu vesika seminalis, yaitu kantong semen yang menghasilkan cairan mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk memberikan makanan dan pelindungan pada sperma. Yang kedua yaitu semen, yaitu air mani atau cairan yang terdiri dari sperma dan cairan dari beberapa kelenjar. Yang ketiga yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa untuk menetralkan asam di saluran vasa efferentia dan vagina, mendukung gerakan sperma. Yang terakhir yaitu kelenjar Cowperry. Kelenjar kecil di sepanjang uretra yang mengeluarkan cairan kental sebelum sperma dikeluarkan. Tadi kita sudah mengenal organ reproduksi pria bagian luar dan salah satunya terdapat testis. Testis yang berada di dalam skrotum adalah tempat utama di mana sel sperma diproduksi. Ini adalah pabrik sperma, tempat proses spermatogenesis dimulai. Setelah mengenal bagian luar, yuk kita mulai lebih dalam untuk memahami bagaimana sperma terbentuk di dalam testis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa di testis. Spermatogenium diploid membelah mitosis menghasilkan spermatosis primer, yang lalu membelah meiosis menjadi spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah lagi menjadi spermatid, yang berdiferensi menjadi sperma dengan setengah jumlah kromosom spermatogonium. Nah, di sini sperma memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu akrosom, bagian ujung kepala sperma yang dilengkapi senjata kimia yang berfungsi membantu sperma menembus mantel pelindung ovum. Yang kedua yaitu nukleus. Nukleus ini menyimpan kode kehidupan, mengandung materi genetik haploid N. Fungsinya membawa setengah informasi genetik untuk membentuk individu baru. Yang ketiga yaitu leher atau mesin energi sperma, mengandung banyak mitokondria, berfungsi menghasilkan energi yang diperlukan untuk gerakan sel sperma. Yang terakhir yaitu ekor, alat gerak sang juara, berbentuk flagellum yang panjang dan fleksibel, berfungsi membantu sperma bergerak menuju ovum.
Tunggu dulu, gimana caranya sel sperma tahu kapan harus diproduksi, matang, dan siap beraksi? Semua ini diatur oleh hormon kimia. Yuk kita kenalan dengan para hormon penting yang jadi aktor utama di balik proses reproduksi ini. Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Dihasilkan hipofisis anterior berfungsi menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua yaitu interstitial cell stimulating hormone. Dihasilkan hipofisis anterior berfungsi menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Yang ketiga yaitu estrogen, dihasilkan oleh sel Sertoli berfungsi merangsang spermiasi. Dan yang terakhir yaitu testosteron atau androgen, dihasilkan sel Leydig berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Oke, tadi kita sudah mengenal tentang organ reproduksi pria bagian luar maupun dalam. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan organ reproduksi wanita. Sama seperti pria, wanita juga memiliki dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Kita akan membahas organ reproduksi bagian dalam terlebih dahulu. Yang pertama, ada ovarium. Ovarium memiliki dua bagian yang sepasang, yang menghasilkan sel telur dan mengandung folikel dengan satu sel telur per folikel. Yang kedua, ada fimbriae, yaitu jumlah yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Yang ketiga, ada oviduk, atau bisa disebut juga dengan tuba fallopi, yang memiliki dua bagian yang sepasang, yang menggerakkan ovum ke rahim melalui gerakan peristaltik dan tempat terjadinya pembuahan. Yang keempat, ada uterus atau biasa disebut dengan rahim, yaitu tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang kelima, ada serviks atau biasa disebut juga leher rahim, adalah corong pembatas uterus dan vagina. Dan yang terakhir ada vagina, yaitu tabung berotot dengan dinding tipis dan banyak lipatan, mengarah ke belakang dan atas. Selanjutnya, mari kita kenalan dengan organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, ada labia major atau bibir luar vagina yang tebal, yang berlapiskan lemak. Yang kedua, ada mons veneris, yaitu pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Yang ketiga, ada labia minor atau bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi dengan lemak. Yang keempat, ada klitoris, yaitu tonjolan kecil yang disebut dengan clentit. Yang kelima, ada orificium uretra, yaitu muara saluran kencing. Tempatnya berada di bawah klitoris. Yang terakhir, ada hymen atau bisa disebut dengan selaput darah, berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Setelah kita kenalan dengan organ reproduksi wanita, baik bagian dalam maupun luar, sekarang waktunya kita bahas proses penting yang terjadi di dalam ovarium, yaitu oogenesis. Kalau spermatogenesis adalah produksi sperma, maka oogenesis adalah produksi sel telur atau ovum. Jadi, di dalam ovarium semuanya dimulai dari oogonium, sel awal yang bersifat diploid. Sel ini kemudian mengalami pembelahan menjadi oosit primer. Nah, setelah itu oosit primer berubah lagi menjadi oosit sekunder hingga akhirnya jadi ovum haploid, sel telur yang siap untuk pembuahan. Dan momen yang paling dinanti tentu saja ovulasi.
Saat ovulasi, ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi dengan harapan besar bertemu sang pangeran sperma. Kalau semuanya berjalan lancar, ovum yang dibuahi akan menuju rahim dan dindingnya sudah menebal untuk menyambut zigot. Luar biasa kan? Proses ini adalah bukti bagaimana tubuh mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Selanjutnya, kita akan lihat lebih dalam bagaimana hormon kimia berperan penting dalam mengatur semua tahapan ini. Yuk kita lanjut. Kita sudah tahu bagaimana ovum terbentuk. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat apa saja bagian-bagian ovum yang membuatnya begitu spesial. Inilah struktur ovum, sel terbesar dalam tubuh yang dirancang untuk memulai kehidupan. Yang pertama ada corona radiata, yaitu lapisan luar ovum yang mengandung hyaluronit. Yang kedua ada zona pellucida, yaitu lapisan tengah tebal yang mengandung glikoprotein. Yang ketiga ada membran vitellina, yaitu lapisan dalam transparan. Yang keempat ada protein kuning telur, yaitu sitoplasma. Yang kelima ada nukleus, yang mengandung materi genetik haploid. Yang keenam ada polosit, yaitu badan polar hasil oogenesis. Selanjutnya ada hormon kelamin wanita, yang di dalamnya ada follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Setelah kita mengenal struktur ovum, saatnya memahami siklus luar biasa yang mengatur semuanya, yaitu siklus menstruasi. Ini adalah proses bulanan yang mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Dalam siklus ini, hormon, ovarium, dan rahim bekerja sama seperti sebuah orkestra. Yuk kita lihat bagaimana semuanya terjadi. Siklus yang pertama ada praovulasi, yang terjadi dalam 7 hari. Dalam siklus ini, follicle stimulating hormone meningkat dan merangsang follicle dan estrogen. Siklus yang kedua ada ovulasi, terjadi selama 3 hari. Dalam siklus ini, estrogen memicu luteinizing hormone dan ovum dilepaskan ke oviduk, siap untuk fertilisasi. Siklus yang ketiga ada pasca ovulasi, yang terjadi selama 14 hari. Dalam siklus ini, progesteron dan estrogen meningkat dan endometrium menebal untuk kehamilan. Dan siklus terakhir ada menstruasi, terjadi selama 7 hari atau lebih. Dalam siklus ini, estrogen dan progesteron turun dan endometrium meluruh. Selanjutnya, setelah ovum siap dan sperma mulai bergerak, kita sampai pada momen yang sangat penting dalam reproduksi, yaitu fertilisasi. Proses ini adalah titik awal kehidupan baru, di mana sperma dan ovum bersatu. Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana proses ajaib ini terjadi. Setiap bulan, wanita menghasilkan 1 sel telur, sedangkan pria menghasilkan jutaan sperma dalam 1 kali ejakulasi. Namun, hanya 1 sperma yang bisa membuahi sel telur. Begitu 1 sperma berhasil masuk, sel telur langsung membuat perlindungan kimia agar sperma lain tidak bisa masuk. Kemudian, kromosom dari sperma dan sel telur menyatu, membentuk sebuah sel baru yang disebut zigot. Zigot mulai membelah diri menjadi banyak sel melalui proses yang disebut mitosis. Dalam waktu sekitar 7 hari, zigot ini berubah menjadi kelompok sel yang terorganisasi dengan baik, disebut blastokista. Setelah blastokista mencapai rahim,
ia menempel di dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Disinilah kehamilan mulai berkembang. Nah, selanjutnya ada kelahiran dan kehamilan. Kehamilan adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama 0 sampai 3 bulan. Perkembangan terpusat pada organogenesis. Trimester kedua 4 sampai 6 bulan. Organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. Trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Setelah kelahiran dan kehamilan, kita lanjut lagi nih ke mekanisme hormon saat persalinan. Yang pertama ada relaksin. Dibentuk oleh ovarium dan plasenta untuk merenggangkan pubis. Yang kedua ada kortison bayi. Dipicu oleh penurunan estrogen dan progesteron, merangsang prostaglandin. Yang ketiga ada prostaglandin. Dihasilkan plasenta untuk merangsang kontraksi awal uterus. Yang keempat ada oksitosin. Dihasilkan hipofisis ibu memperkuat kontraksi uterus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi pada sistem reproduksi. Yang pertama ada kelahiran sesar. Kelahiran sesar merupakan prosedur operasi untuk membantu kelahiran bayi ketika persalinan normal tidak memungkinkan. Proses ini biasanya dilakukan dengan alasan medis, seperti posisi bayi yang tidak normal atau komplikasi lainnya. Yang kedua, ada bayi tabung. Teknologi bayi tabung atau in vitro fertilization adalah proses fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, yaitu di laboratorium. Setelah zigot terbentuk, ia kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu untuk berkembang hingga kelahiran. Yang ketiga, ada keluarga berencana atau biasa disebut KB. Program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Program ini meliputi alami seperti perhitungan masa subur, hormon termasuk pil KB, suntik atau IUS spiral, dan kontrasepsi seperti kondom dan IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Dan yang terakhir ada sterilisasi. Sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen. Contohnya, vasektomi untuk pria yang melibatkan pemotongan saluran sperma, dan tubektomi untuk wanita, yaitu pemotongan atau pengikatan saluran tuba falopi. Kita sudah sampai pada materi terakhir nih, yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Apa saja ya kira-kira? Sini aku kasih tahu. Yang pertama ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Yang kedua ada impotensi, yaitu ketidakmampuan penis untuk ereksi disebabkan oleh hormon, obat, rokok, dan alkohol. Yang ketiga ada kriptokordisme, yaitu gagal turunnya testis ke skrotum pada saat lahir. Yang keempat ada orkitis, yaitu peradangan testis akibat virus mumps. Yang kelima ada epididymitis, yaitu peradangan epididymis akibat E. coli atau chlamydia. Yang keenam ada prostatitis, yaitu peradangan prostat akibat usia lanjut atau E. coli. Yang ketujuh ada premenstrual syndrome atau biasa disebut dengan PMS, yaitu gangguan emosi, rasa sakit, dan nyeri terkait perubahan hormon. Yang kedelapan ada endometriosis, yaitu pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim yang menyebabkan nyeri saat menstruasi. Dan yang terakhir ada amenore,
yaitu tidak menstruasi dalam waktu yang lama. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem reproduksi manusia. Kita telah mempelajari fungsi hingga proses yang terjadi dalam sistem yang luar biasa ini. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada yang masih bingung, gak usah galau, tulis aja di komentar. Kita diskusi bareng. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kasih like dong, kan gak rugi. Kalau nggak bermanfaat, kasih like aja, biar aku senang. Sekian dan terima kasih. Dadah! Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita Thank you everyone! Thank you Elmore! Go!